Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Di video ini gue mau bahas tentang LN Classroom Elite volume 0 yang baru aja dirilis tanggal 23 Desember kemarin. Bagi yang belum tahu, volume ini merupakan volume khusus yang berisikan kisah masa lalu Aino Koji, kisah ibu ayahnya, hingga rekannya di White Room. Dimana agar tidak membingungkan, di sini gue pakai nama Kiyotaka dan Atsuomi karena Aino Koji adalah nama keluarga. Pertama, jauh sebelum menjadi orang besar, Atsumi hanyalah anak miskin yang lahir di pedesaan tanpa kemampuan spesial apapun. Walaupun tidak ada masa depan cerah yang menantinya, namun Atsumi yakin bahwa tidak ada satu hal pun yang tidak bisa diubah dengan usaha dan kerja keras. Dan itulah kekuatannya, yaitu ambisi tanpa batas yang menjadi pegangan hidupnya. Karena hanya bermodalkan ambisi saja, Atsuomi bisa bertekad untuk menjadi orang terhebat yang berdiri di atas siapapun di Jepang. Dan untuk itu Atsuomi mati-matian menabung untuk menjadi politikus, walau gagal di usia kepala 3 hingga tabungannya tersebut lenyap begitu saja. Namun 2 tahun kemudian Atsuomi masih belum menyerah dan berhasil bergabung dengan partai penguasa saat itu yang disebut Citizen Party. Walau berhasil menapakkan langkah pertamanya, namun yang terpenting adalah mencoba bertahan di dunia politik yang kotor. Dan untuk itu Atsuomi harus melakukan berbagai pekerjaan kotor hingga akhirnya direkrut oleh salah satu petinggi yang bernama Naoe Sensei. Di mana perannya bagai sebuah pedang rahasia yang akan selalu digunakan sesuai perintah dan siap dibuang kapanpun. Namun keadaan mulai berubah ketika usianya menginjak 31 tahun, ketika Naoe merasa posisinya terancam oleh politikus lain bernama Kijima. Yang mana Kijima ini merupakan pendiri dari ANHS atau sekolah yang akan dimasuki Kiyotaka kelak. Dan untuk melawan ANHS, Naoe memerintahkan Atsuomi untuk membuat proyek White Room. Walau dikatakan tujuannya untuk memberi pendidikan bagi anak terlantar, namun Naoe ingin anak-anak tersebut terjun ke dalam politik dan mendukungnya di masa depan kelak. Sehingga Naoe memperkenalkan Atsuomi kepada Tokinari Tsukishiro yang seringkali bekerja sebagai pembunuh dan melenyapkan pihak yang mengganggu Naoe. Selain itu Atsuomi pun bekerja sama dengan Yakuza dan juga Narumori yang merupakan kepala keluarga Sakayanagi selanjutnya. Sementara para Yakuza diminta memberinya bayi untuk proyek White Room, Atsuomi meminta bantuan dana kepada Narumori dan Narumori setuju karena mendengar proyek tersebut untuk menyelamatkan anak-anak. Sehingga Atsuomi pun berhasil membangun White Room di suatu wilayah di pedalaman gunung sebagai sebuah fasilitas pendidikan yang semua interiornya berwarna putih tanpa adanya dekorasi. Lalu Atsuomi merekrut banyak instruktur hebat yang sebagian memiliki masalah kepribadian hingga dikucilkan. Dan salah satunya bernama Suzukake Kaji. Di mana nantinya Suzukake menjadi instruktur terbaik karena anak didiknya memiliki kemampuan yang tinggi. Namun hal tersebut terjadi karena Suzukaze menerapkan pendidikan yang penuh hukuman yang membuat anak-anak memiliki kemampuan tinggi namun minim emosi. Waktu berlalu, White Room pun akhirnya mencapai generasi ketiga. Yang mana berbeda dengan generasi pertama. Generasi kedua dan ketiga ini sebagian berisikan anak haram atau anak yang tidak diinginkan para investor. Di sisi lain, Atsuomi pun bertemu dengan seorang wanita penghibur bernama Mika yang akhirnya mengandung anaknya. Walau bukan hubungan yang didasari cinta, Atsuomi pun tetap meminta Mika untuk melahirkan anaknya. Dan ketika usianya menginjak 36 tahun, Atsuomi pun bisa melihat putranya untuk pertama kalinya. Di mana Mika memberinya nama Kiyotaka, yang sebenarnya merupakan nama hostess yang disukainya. Dan karena tidak memiliki perasaan spesial kepada putranya, Mika bercerai dengan Atsuomi yang memberikannya 50 juta yen untuk mendapatkan Kiyotaka. Namun hal tersebut bukan berarti Atsuomi menyayanginya, melainkan menganggapnya sebagai batu loncatan yang berharga. Karena bahkan Atsuomi tidak ingin repot menyentuh Kiyotaka, kecuali ketika menggendongnya untuk pertama kali demi membuat video penarik investor. Sehingga tanpa pikir panjang, Atsuomi mengirim Kiyotaka ke dalam White Room, sembari memberi pesan bahwa Kiyotaka harus berjuang sendiri apabila ingin tetap hidup.
Sehingga dimulailah kisah Kiyotaka kecil yang akan menghabiskan setengah dari hidupnya di dalam White Room sebagai objek percobaan ayahnya sendiri. Namun sebelum melanjutkan kisah, pertama-tama kita bahas tentang kurikulum dan generasi White Room. Pertama, setiap generasi akan diberi kurikulum yang disesuaikan dengan level kesulitan 1-10, di mana level 10 merupakan yang tersulit hingga dianggap mustahil karena dapat menyebabkan kematian. Dan satu-satunya merasakan level tersebut adalah generasi keempat yang diisi oleh Kiyotaka. Alasannya karena perlu dilakukan eksperimen untuk mencari tahu batas kemampuan manusia, dan para murid generasi 4 semenjak awal sudah direncanakan untuk dibuang apabila gagal. Padahal generasi pertama hingga ketiga hanya menerapkan kurikulum level 3, generasi kelima yang diikuti Ichika level 4, generasi ke-6 level 5, generasi ke-7 level 6 namun semua murid gagal, dan generasi 8 hingga seterusnya berada di antara level 4 atau 5. Sehingga tingkat dropout dari generasi keempat menjadi yang tertinggi, yaitu mencapai 99%, padahal generasi lain hanya 30%. Dan hal tersebut menjadi acuan mengenai bagaimana Kiyotaka dapat mengalahkan Ichika dan Yagami dengan mudah karena perbedaan kemampuan yang sangat menonjol. Dan sekarang kita masuk pada cerita Kiyotaka selama berada di White Room. Pertama, ketika baru berusia 2 tahun, Kiyotaka sudah kehilangan hampir semua emosinya karena memiliki ingatan semenjak lahir. Hal tersebut mengindikasikan Kiyotaka mengidap suatu kondisi bernama hypertimesia yang membuat seseorang tidak akan melupakan apapun semenjak lahir lengkap dengan segala detailnya. Namun hal tersebut sering membuat mental penderitanya terganggu sehingga terdapat kemungkinan Kiyotaka menghapus perasaannya agar tidak menjadi gila. Lalu ketika menginjak 4 tahun, generasi keempat yang awalnya berjumlah 74 anak kini tersisa 61. Di mana pada ujian tulis pertama, Kiyotaka hanya menempati posisi ke-24, namun berhasil meraih peringkat 1 pada ujian ke-7 dan 4 ujian selanjutnya. Setahun kemudian atau ketika umur Kiyotaka menginjak 5 tahun, murid generasi keempat kembali berkurang menjadi 50 anak. Sementara Kiyotaka sendiri menghabiskan waktunya tanpa memperdulikan apapun, terdapat gadis bernama Yuki yang mulai mendekatinya. Di mana Yuki ini merupakan seorang gadis unik yang masih bisa tersenyum dan tertawa di tengah kurikulum mematikan yang sedang dijalaninya. Mengesampingkan Yuki, di saat yang sama Kiyotaka mulai secara sengaja mengurangi nilainya demi mengurangi jumlah murid yang dikeluarkan karena tingkat kesulitan yang semakin tinggi. Lalu pada usia 6 tahun, Kiyotaka mulai mendapat pendidikan umum, seperti cara untuk menggunakan transportasi umum dengan menggunakan VR. Namun karena memiliki 3D sickness, Kiyotaka tidak menyukainya dan membuatnya tidak terlalu suka berpergian hingga saat ini. Selanjutnya pada usia 7 tahun, Kiyotaka menjadi pusat perhatian dari generasi keempat, di mana salah satu pencapaiannya adalah dirinya bersama Yuki menjadi yang terhebat dalam kelas renang karena selalu memecahkan rekor baru seiring waktu. Dan di tahun yang sama pula, menjadi momen di mana Aris melihat Kiyotaka untuk pertama kalinya ketika dibawa ayahnya ke dalam White Room. Di mana saat itu dirinya terpikat dengan Kiyotaka yang begitu hebat dalam bermain catur, sehingga menginspirasinya untuk mulai bermain catur juga. Singkat cerita, akhirnya generasi keempat hanya menyisakan 4 orang termasuk Yuki. Namun sayang, Yuki tidak bisa bertahan lebih lama karena akhirnya dikeluarkan karena tidak menunjukkan perkembangan. Di mana kala itu Yuki menangis dan meminta pertolongan Kiyotaka yang menolak membantunya karena tahu hal tersebut sangat mustahil. Namun kala itu Kiyotaka tetap berusaha membantunya dengan berkata bahwa Yuki memiliki masalah kesehatan kepada para instruktur, walau tidak berpengaruh dan Yuki tidak akan pernah kembali lagi. Dengan kepergian Yuki dan 1 anak lainnya, yang tersisa hanyalah Kiyotaka dan anak laki lain bernama Shiro. Di mana bisa dikatakan bahwa Shiro setara dengan Kiyotaka karena selalu mengalahkannya dalam duel sebelum Kiyotaka perlahan-lahan berkembang dan berhasil menang. Namun walau begitu, Shiro memiliki satu hal yang tidak dimiliki Kiyotaka, yaitu keinginan untuk bebas dan keluar dari White Room. Walau sempat mengajak keluar bersama,
Namun sayang Kiyotaka menolak dan Shiro memutuskan untuk keluar sendiri. yakni dengan sengaja menurunkan nilainya dan mengalah dari Kiyotaka, sehingga dirinya dikeluarkan dari White Room. Sehingga Kiyotaka menjadi satu-satunya murid generasi keempat yang bertahan dari kurikulum terberat yang pernah diterapkan di White Room. Namun dengan hilangnya Shiro, Kiyotaka tidak pernah merasakan kekalahan lagi, dan bahkan hampir membunuh para petarung profesional ketika usianya baru menginjak 9 tahun. Waktu berlalu, akhirnya proyek White Room mulai terganggu ketika Naoe berencana menghentikannya. Alasannya karena Naoe memilih untuk mendukung Kijima yang merupakan rivalnya dalam pemilihan presiden, dan membuang proyek White Room bersama Atsuomi agar nama dan posisinya tidak tercoreng. Namun walau pendanaan dihentikan, Atsuomi tidak menyerah dan lebih memilih untuk keluar dari politik demi White Room. Di mana Sukishiro yang sebelumnya bekerja di bawah Naoe pun lebih mengikuti Atsuomi karena dianggap lebih menguntungkan. Dan singkat cerita, Atsuomi mendapat banyak investor yang berasal dari keluarga yang kelak akan menjadi teman Kiyotaka, seperti keluarga Amasawa, Kanzaki, dan juga Ishigami. Dan inilah yang menarik, di mana keluarga Amasawa sengaja membuang Ichika ke dalam White Room karena merupakan anak yang tidak diinginkan namun kesulitan melenyapkannya. Dan apabila tidak salah, Ichika pun memiliki saudara yang sama-sama dilempar ke dalam White Room oleh ayahnya. Selanjutnya mengesampingkan Ichika, ketika Kiyotaka berusia 14 tahun, White Room dihentikan sementara akibat berbagai gangguan Naoe. Di mana kala itu Suzukake menyimpulkan bahwa Kiyotaka adalah seorang jenius dalam beradaptasi, sehingga membuatnya dapat menemukan solusi di berbagai kondisi, walau akal sehatnya tidak banyak berkembang seperti anak lain. Mengesampingkan Suzukake, dengan demikian Kiyotaka dapat keluar dari White Room untuk pertama kalinya. Dan di saat itulah Kiyotaka mengetahui nasib anak yang sudah dikeluarkan, yaitu dikembalikan kepada orang tuanya apabila memang diinginkan, dan dipindahkan ke fasilitas lain apabila tidak diinginkan atau tidak diketahui siapa orang tuanya. Di mana ternyata Yuki kembali bersama orang tuanya, namun masih menyimpan trauma atas segala yang terjadi di White Room. Sampai-sampai mentalnya sedikit terganggu dan Yuki harus terus mendapat konseling walau sudah beberapa tahun keluar dari White Room. Dan ketika keluar untuk pertama kalinya, Kiyotaka dipertemukan kembali dengan Yuki, di mana ayah Yuki yang meminta hal tersebut dan meminta Kiyotaka untuk membantu Yuki memulihkan diri. Namun pada akhirnya Kiyotaka sendiri menolak dan meninggalkan Yuki untuk kedua kalinya. Walau kala itu Yuki memohon untuk tetap bersamanya agar bisa bersama lagi membicarakan yang tidak bisa dibicarakan dulu. Yang mana salah satu alasan penolakan adalah karena Kiyotaka menganggap dirinya memiliki perasaan spesial untuk Yuki, dan hal tersebut adalah ide buruk. Namun mengesampingkan kondisi Yuki, terdapat fakta menarik bahwa Yuki memiliki seorang adik perempuan, dan hal tersebut membuat banyak teori bermunculan termasuk spekulasi bahwa Tsubaki merupakan adik perempuan tersebut. Terakhir, terdapat hal menarik mengenai masuknya Kiyotaka ke dalam ANHS, yang mana nampaknya hal tersebut merupakan rencana ayahnya yang ingin Kiyotaka menyelidiki kelemahan Kijima yang merupakan rival terbesarnya. Sehingga kebenaran tentang kisah Matsuo kembali dipertanyakan, terutama keberadaan Nanase yang selalu berperan sebagai teman dari anak Matsuo. Namun mengesampingkan Nanase, masih banyak pertanyaan lain yang muncul pada volume ini. Seperti apakah Yuki dan Shiro akan muncul kembali atau hanya kisah masa lalu, karena seharusnya hanya Shiro yang dapat mengancam Kiyotaka dibanding murid White Room lain seperti Ichika dan Yagami. Dan dengan rumitnya alasan atau bagaimana sebenarnya Kiyotaka memasuki ANHS, topik mengenai apa yang akan terjadi setelah lulus menjadi lebih menarik dibanding nasib para heroin. Mungkin segitu aja pembahasan Classroom Elite volume 0 di video kali ini. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video Isaka selanjutnya. Bye!